Halo guysku, kembali lagi bersama saya di channel Singkite Official. Channel yang suka mengenal suku dan budaya yang ada di Indonesia. Nah, kali ini guysku kita akan membahas tentang suku Papak yang ada di daerah Sumatera Utara. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini, like dan komen. Mengenal suku Papak, katanya berasal dari India Selatan. Suku Papak adalah suku yang berasal dari Pulau Sumatera. Suku ini tersebar di beberapa kabupaten kota seperti Kabupaten Dairi, Kabupaten Papak Barat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dan Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulu Salam, Aceh. Ada 5 pembagian subsuku di suku Papak atau yang biasa disebut Papak Silima Suap oleh istilah setempat, antara lain Papak Klasan, berdomisili di wilayah Parlilitan yang masuk wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan dan wilayah Manduamas yang merupakan bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Papak Simsim, berdiam di Kabupaten Papak Barat. Papak Boang, bermukim di Provinsi Aceh yaitu di Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulu Salam. Suku Papak Boang ini banyak disalahpahami sebagai suku Singkil. Papak Pegagan, bermukim di Sumbul dan sekitarnya di Kabupaten Dairi. Papak Kepas, bermukim di Kota Sidikalang dan sekitarnya di Kabupaten Dairi. Asal-usul suku Papak. Menurut sejarah, asal-usul suku Papak berasal dari India Selatan yaitu dari India Tondal yang kemudian menetap di Muara Tapus dekat Kota Baru selalu berkembang di tanah Papak dan kemudian menjadi suku Papak. Pada dasarnya nenek moyang suku Papak ini sudah mempunyai marga sejak dari negeri asal mereka, namun kemudian membentuk marga baru yang tidak jauh berbeda dari marga aslinya. Menurut cerita, nenek moyang dari suku Papak adalah Sikada dan Silona dari India Selatan. Mereka pergi merantau meninggalkan kampungnya dan terdampar di Pantai Barus dan terus masuk hingga ke tanah Papak. Dari pernikahan mereka mempunyai seorang anak yang bernama Hyang. Itulah sebabnya nama Hyang adalah nama yang dikeramatkan di suku Papak. Hyang pun dewasa dan kemudian menikah dengan putri Raja Barus. Dari pernikahan mereka, lahir 7 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Adapun nama dari anak Hyang dan putri Raja Barus adalah Si Haji, Perbaju Bigo, Ranggar Jodi, Empu Bada, Raja Pako, Bata, Sanggir, dan terakhir anak perempuan bernama Suari. Si anak sulung, yaitu Si Haji mempunyai kerajaan di Banua Harhar, yang saat ini dikenal dengan Hulu Laekombi, Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Papak Barat. Perbaju Bigo pergi ke arah timur dan membentuk kerajaan Simbelo di Silaan, yang saat ini dikenal dengan Kecamatan Sitelu Tali Urang Julu. Ranggar Jodi pergi ke arah utara dan membentuk kerajaan yang bertempat di Buku Tinambun dengan nama Kerajaan Jodi Buah Leu dan Nantampuk Mas, saat ini masuk ke dalam Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe. Empu Bada pergi ke arah barat melintasi Lae Cinendang dan tinggal di Empung Simbentar Baju. Raja Pako pergi ke arah timur laut membentuk kerajaan Si Raja Pako dan bermukim di Sicike-Cike. Bata pergi ke arah selatan dan menikah, kemudian hanya mempunyai seorang anak perempuan yang menikah dengan putra keturunan Tuan Nahkoda Raja. Dari pernikahan ini menurunkan marga Tinambunan, Tumangger, Maharaja, Turuten, Pinayungen dan anak kampung. Sanggir pergi ke arah selatan tapi lebih jauh dari Bata dan membentuk kerajaan di sana. Dipercaya menjadi nenek moyang marga Meka dan Mungkur, sedangkan anak perempuan yaitu Suari menikah dengan putra Raja Barus dan mempunyai 4 orang anak, yaitu Tendang, Rea yang sekarang menjadi Banurea, Manik dan Permencuari yang kemudian menurunkan marga Boa Manalu dan Bancin. Kehidupan suku Papak. Suku bangsa Papak diikat oleh struktur sosial yang dalam istilah setempat dengan Sulang Silima. Sulang Silima terdiri dari 5 unsur yakni, 1. Sinina tertua perisang isang keturunan atau generasi tertua, 2. Sinina penengah pertulan tengah keturunan atau generasi yang di tengah, 3. Sinina terbungsu perekur ekur sama dengan keturunan terbungsu, 4. Beru kerabat penerima gadis, 5. Uang kerabat pemberi gadis. Kelima unsur ini sangat berperan dalam proses pengambilan keputusan dalam berbagai aspek kehidupan terutama dalam sistem kekerabatan, upacara adat maupun dalam konteks komunitas lebu atau kuta. Artinya kelima unsur ini harus terlibat agar keputusan yang diambil menjadi sah secara adat. Upacara adat Papak dinamakan dengan istilah kerja atau kerja-kerja.
Namun saat ini sering juga digunakan istilah pesta. Upacara adat tersebut terbagi atas dua bagian besar yakni upacara adat yang terkait dengan suasana hati gembira dinamakan kerja baik. Contoh kerja baik adalah, merbayo upacara perkawinan, menanda tahun upacara menanam padi, merkotas upacara untuk memulai sesuatu pekerjaan yang beresiko, dan lain-lain. Upacara adat dalam suasana tidak gembira dinamakan kerja jahat. Contoh kerja jahat adalah mengrumbang dan upacara meit encayur entua upacara kematian.